Halo guys, selamat malam. Baik lagi di channel favorit kalian, channel Tokusatsu, channel yang suka mereview mainan dan juga kadang mereview komik guys. Oke, langsung aja guys. Pada malam ini gue akan melanjutkan konten review dan juga unboxing komik. Makasih yang selalu stay tune konten komik gue. Pokoknya terima kasih ya guys yang udah ya nonton, like dan komen ya. Oke, kita sharing sama-sama ya. Oke, langsung aja guys. Pada video kali ini gue akan unboxing lalu mereview komik ya guys, yang masih ada hubungannya. Di sebelum video ini kita udah review komik Death Note ya. Kita udah review sampai habis ya. Makasih buat sudah nonton ya. Duh gila, mantep banget guys. Oke. Dan ini belum gua review karena masih segel ya. Yang waktu itu gua bikin vlog hunting komik di toko buku Gramedia. Ini dia si komik terbitan masih penerbitnya sama ya, nggak mungkin beda ya. MNC ya. Thank you MNC sudah menghadirkan atau menjadikan ya wishlist kita ya penikmat Death Note ini akhirnya terkabulkan ya, karena mereka merilis komik Death Note yang versi short stories ya. Itu dia muka si Ryuknya di sensor Death Note short stories. Lalu ini dia. Oke, langsung aja kita unboxing guys ya. Sebelum kita akan review, let's go. Mana dia si obeng minus gua untuk gua unboxing komiknya. Oke. BTW guys ya, yang ini tuh dia nggak diadaptasi menjadi anime, hanya berupa manga short story seperti ini aja ya. Ya gue juga nggak tahu seperti apa isinya, apakah ini menjadi sequel atau apa sih namanya, prequel ya, entahlah. Dan yang gue tahu ini juga dulu pernah muncul spoilernya di sosmed gue, katanya ada Donald Trump ya di komik ini guys. Oke. Dan ini dia wih gila dop, ini enak banget nih. Nih. Wih. Oh my god. Ini jaket komik ya. Wah. Waduh best. Oke, relax. Oke guys, ini dia. Wah, ini kegiatan. Kelihatan ada apa nih? Dream apa? Oh, Death. Oh, not Death Note. Waduh best. Ini siapa guys karakter yang di sini guys? Gue nggak tahu guys ya. Rambutnya dia ciri khas anak sekolah, dan itu sebelah matanya ketutupan sama apel yang sedang digenggam atau dipegang ya sama si Shinigami Ryuk ya. Oke. Apakah ini cerita baru, kita nggak tahu guys. Sugumi Oba dan Takeshi Obata yang pastinya. Wah, semoga nanti ada short story lainnya yang dituliskan sama si siapa MNC. Ini di tampak sampingnya si spine-nya ada mukanya si Ryuku ya. Fokus nih, serem juga guys ya. Death Note ya, short stories. Wah, itu dia spine-nya. Tampak samping belakangnya kita akan lihat guys. Fokus kudasai. Nah, itu di MNC komik 17 plus ya. Dan ini harganya 60.000 ya, lumayan menurut gua sih. Oke, ini dia apa nih? Cek kira bagaimana dunia setelah pertarungan terakhir laki Agami Light dan L adalah wajah si kisahnya Akira Tanaka Minoru, seorang siswa yang bertemu Shinigami Ryuk menggunakan Death Note yang dengan cara yang mengejutkan. Kagami Taro, kisah awal Death Note. L, One Day, L, The Wemi's House, kisah keseharian dan masa lalu L, oke. Inilah kumpulan cerita pendek, oke, yang wajib dikoleksi penggemar seri Death Note ya. Data di sini baru ada mukanya si Ryuku ya. Gila. Ciri khas ya. Oke, guys, gue mau review dulu ini apaan guys. Wah, bisa dibuka. OMG. Wah, ini the first time-nya gue punya komik ginian. Wah, ini kayak kalau orang jadul tuh dulu tuh beli kaset. Belum gue zoom out. Orang jadul tuh dulu guys ya beli kaset musik ya. Itu juga ada sampul kasetnya kayak begini juga gitu loh. Kayak wah, the best. Kita cium dulu guys aromanya. Wah, seperti aroma komik baru ya, seperti kalender ya guys. Ini gila. Wah, ini keren, pakai banget nih kalau punya dobelan. Oke, let's go guys. Ini gambarnya warnanya black and white ya, grayscale ya. Wah, ada kepala si Ryuk. Wah, seperti ini guys, Death Note short story. Ini baru badan si komiknya secara utuh ya. Ini apa nih? Oh, lucu nih, ini cibinya si Ryuk pengen apel. Ya, karena menurut si Ryuk ini memakan apel itu seperti manusia sedang merokok ya. Oke. Wow, ada lembar berwarna OMG.
pertama kali gue liat di Facebook guys. Ini dia guys. Wih gila, rambutnya emang udah kekinian banget ya. Wah dimakan apel guys. Jadi ini ceritanya seperti apa guys? Oh ada senior. Apakah dia akan muncul di komik ini guys? Let's see ya. Wah ini apa nih? Wah Death Note. Oke, kita akan coba lihat dulu di paling belakangnya. Biasa MNC itu ada untuk detail. Wah, ada Boku no Hero Academia. Ini dia di Jepangnya itu bukan, mana sih? Aduh, mana sih short story ini di Jepangnya itu? Gue nggak tahu, nggak diceritain ya. Ini 2003 ini kan si itunya, si Death Note-nya. Ini yang bekerja untuk dalam penyusunan atau penerbitan komik ini diterbitkan tahun ini masih 2022 guys. Cetakan pertama. Wah, the best. Wih, coba lihat lagi. Wih. Waduh, nggak sabar banget guys ya. Pokoknya ini yang demen Death Note-nya seperti seinen ya, terus banyak dialog kata, balon-balon kata, nggak banyak actionnya, misteri, supernatural juga. Udah ini gambarnya makin kesini malah makin kayak Bakuman ya. Oke, lebih ke Bakuman sih tadi. Oke, kalau gue sekilas. Wow, who is this? The boys. Who's the boys? Wah, dia ketemu si Ryuk. Oke. Guys, gue akan mereview secara lengkap guys. Gini gue balikin lagi guys jaket komiknya guys. Oke. Kita ini aja. Lalu ya. Oke lah, nanti kita akan masukkan jaket komiknya secara proper. Oke guys, jadi tuh mau nunggu guys, gue akan baca dulu komiknya, nanti gue akan review guys. Sebentar. Oke teman-teman, saya sudah baca komik Death Note short stories ya. Wah ini setelah saya baca keseluruhan komik ini, benar-benar salah satu komik seri Death Note yang tidak boleh kita lewatkan. Kita harus koleksi karena mungkin di awal-awal di awal-awal chapter atau bab itu kayak terasa boring, membosankan, kayak ini mah kesannya kayak Death Note-nya sebelumnya gitu, kayak why gitu loh. Tapi setelah semakin dibaca ceritanya sangat plot twist dan di luar nalar gitu, dan wah gila, ternyata ada fitur-fitur Death Note yang belum dibahas sebelumnya di komik Death Note yang 12 volume itu. Oke, langsung aja guys. Ini sebelum umum review, gue buka jaketnya dulu karena ya lebih enak aja kalau jaketnya dibuka seperti ini. Kita taruh. Oke, kita fokus aja guys. Oke guys, jadi seperti gue sudah bilang ya, ada halaman berwarna. Lalu dimulai dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chapter. Sorry guys, 6 chapter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pertama-tama kita dibawa cerita ke Chihira, Akira, Death Note Panels, One Day, Misas, dan Kagami Taro. Cuman favorit gue itu ini Akira, terus One Day sama Kagami Taro. Oke guys, jadi cerita pertama adalah di mana ya 9 tahun after L di kalah ya sama si Like. Jadi ada pengguna datun baru seperti dijelaskan di sini. Muncul manusia pengguna baru Death Note ya, ada dipakai mata Shinigami, dan di sini menjelaskan kalau Jepang selama ini menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan angka usia hidup terpanjang ya. Jadi orang Jepang itu biasanya hidupnya awet-awet, tapi kini turun menjadi urutan 6 karena si Kira yang baru ini mempunyai sebuah rules di mana para lansia yang di atas 60 tahun itu masa hidupnya dihabiskan sama Kira ya melalui Death Note, dan muncul pro kontra. Jadi banyak pro kontranya, seperti ya memang lansia yang emang keinginan dari merekanya untuk segera dipanggil melalui fitur dari buku Death Note yang dipegang sama Kira yang baru ini sangat menolong gitu loh. Tapi ada juga yang pronya seperti wah ini sangat melawan hukum Tuhan gitu, kayak kenapa saudara kita sanak keluarga kita yang belum ingin dipanggil 60 tahun ke atas malah keburu dipanggil karena kekuatan dari Death Note. Itu untuk pro kontra seperti ini. Di sini masih ditampilkan si tim-tim dari polisi yang dulu membantu L dan polisian
Yagami. Dan di sini kita diperlihatkan sama karakter yang pastinya posisi yang menempati L, yaitu si Nier. Ya, gue lupa nama asli siapa ya, si Nier River, gue lupa nama aslinya si Nier, gue lupa, sorry. Dan di sini dia ditanya sama si agent, gue lupa nih, temannya si Nier untuk diskusi gitulah. Bagaimana jika L yang masih hidup itu dia mengambil keputusan seperti apa ya untuk kasus seperti ini. Seperti itu guys. Ini dijelaskan lagi. Pada saat si Nier sama si Melo dulu waktu pertama kali mendengar suara si Ryuzaki yang asli. Terus beralih ya. Dia lagi suka nyusun kartu gitu guys ya, kayak karakter di Hunter x Hunter si Hisoka. Terus ini berganti cerita Shinigami ya, yang ya membahas soal apel di dunia manusia jauh lebih nikmat daripada dunia Shinigami. Lalu di sini menariknya TV Sakura TV yang dulu juga berulah ya guys ya. Tidak kapoknya dia menayangkan berita lagi soal Kira. Diskusi panas pagi ini, baiklah karena Kira ini hanya membunuh orang yang wajahnya diperlihatkan di internet, maka demi keamanan wajah dan sosok para pembicara akan diburamkan. Jadi banyak para guest atau tamu atau pemuja Kira yang baru datang di Sakura TV. Dia membahas seperti ini guys ya. Kira adalah sahabat orang-orang yang tak berdaya di dunia ini. Sementara orang yang membunuh para lansia yang hanya tinggal di Jepang jelas bukan Kira. Bukankah identitas Kira itu orang Jepang? Kira terus aku tidak setuju meninggalnya banyak orang lansia bukan hal baik. Jika tidak ada bimbingan dari pemikiran dari orang yang sudah hidup lebih lama, justru Jepang akan berubah ke arah yang lebih buruk. Nah itu dia. Terus juga ada lagi, bodoh sekali orang-orang tua yang berpengalaman itu mengajarkan kita kalau memang harus mati ya mati. Pelajaran yang luar biasa kan. Paman juga seharusnya belajar dari mereka demi anak-anak muda dan demi Jepang. Cepat matilah seperti orang tua, parah di guys ya. Kata si ini, kecil sekali Yamamoto, hentikan siarannya. Aku. Nah udah gitu mereka semakin rusuh, semakin chaos di studio Sakura TV, sehingga palang pembatas wajah mereka ambruk dan mereka seperti Kira, segeralah bunuh aku. Kira, aku juga Kira sama. Jadi ya kalian udah tahu lah ya, kalau Jepang itu memang orang-orang itu pekerja keras, taat dan disiplin lah soal kerja. Nggak ingat waktu, pokoknya kerja gitu lah. Ingat waktu ya kan. Tapi mereka juga orang Jepang itu punya apa ya, frustasi yang sangat tinggi, depresi sangat tinggi, sehingga ada namanya hutan, nama hutan itu ya yang dulu sempat viral gara-gara YouTuber luar negeri itu loh, yang ngasih lihat emang hutan di Jepang itu ada yang khusus untuk orang yang ingin menghabisi hidupnya secara mandiri gitu loh. Jadi ya memang Jepang itu orang yang pekerja keras, tapi di lain sisi juga mereka itu orang yang sangat stressful. Jadi dengan ada Kira mereka ingin segera ambillah nyawaku bla 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 bla. Nah akhirnya terjawab lah, mereka dikenakan hukuman dari Kira, langsung metong ya. Wah disaksikan live, hidup Kira, aku juga Kira dulu, parah, langsung dia matikan sayurannya. Dan di sini si L ambil bicara karena kalau aku tak akan ikut campur dalam kasus ini gitu kan. Jadi karena apa yang gue baca, karena si pelaku ini bukan Kira yang seperti dulu guys ya. Kemungkinan pembunuh kali ini pun melakukan pembunuhan dengan cara yang sama. Jadi teman-teman baca aja atau boleh aja komik guys, karena itu aku juga sampaikan satu hal pada pelaku, dasar pembunuh. Ini nggak dikasih tau mukanya si pengguna Kira yang baru. Ini si Shinigaminya kayak ulet gitu ya. Tuh dia sering banget ya si Nier bikin menara tumpukan kartu. Lagi pula Nier sekarang kaulah L. Betul juga. Oke, cerita berlanjut. Tuh. Orang yang menggunakan data perlu mental baja dan kepercayaan yang kuat. Jadi orang yang pakai data MUI pasti lemah. Manusia yang unik. Nah, lanjut kita ke Pace ya, Kira, di mana pengguna Kira di masa zaman now ya. Ini gambarnya ini banget sih, detail banget sih si Shinigami Ryuk
makan apple segitunya. Ada karakter baru namanya Tanaka Minoru yang pengguna Death Note yang baru. Mei 2019 ya, berarti ya zaman now lah, masih baru. Jadi dia disentuh lagi Death Note-nya, kepalanya sama si Shinigami, dan itu merupakan planning dia beberapa tahun yang lalu. Jadi sempat pakai juga sistem kayak menyerahkan kepemilikan Death Note ya, kayak si Light Yagami yang waktu di helikopter itu masih L. Dan di sini si Tanaka Minoru ini sama sekali tidak ini menceritakan pertama kali dia mendapatkan Death Note ya dari Shinigami. Dia kaget seperti itu, kayak Shinigami Ryuk ini masih nggak bisa move on dari Light Yagami. Kayak dia mencari user Death Note yang dia jatuhkan harus orangnya yang jenius dan mental baja seperti si Light Yagami ya. Jadi nggak bisa move on. Dan di user terbarunya ini si Tanaka Minoru ini tidak menggunakan Death Note sama sekali, fitur menghabisi nyawa orang, tapi dia menjual belikan. Aku kembalikan dulu buku perusahaan ini 2 tahun lagi. Aku akan menggunakan perusahaan itu setiap hari. Aku akan kuberi apel. Jadi ini 2 tahun kemudian si Tanaka Minoru. Jadi planning si Tanaka Minoru rencana aku akan menjual Death Note ini. Jadi dia seperti an auction ya. Dan dia meminta si Ryuk menyampaikan pesannya. Jadi si Ryuk pegang kertas karena akan terlihat melayang, karena orang yang bisa melihat Shinigami hanya orang yang pernah kayak disentuh sama Death Note gitu loh. Kira no Chikara. Jadi dia melelang kayak auction gitu si buku Death Note ya, dengan fitur full ya. Jadi orang pada berbondong-bondong untuk nih guys pada ikut lelang di Twitter ya. Sepertinya dia sosmed Twitter. Dan ya ini gue gak tau kayak apa sih namanya nih, replika Shinigami. Dan ini adalah sosok senior yang baru ya, yang udah 2 tahun berikutnya. Kayaknya dia gak pernah cukur rambut gitu, gak pernah kepangkas rambut, makanya gondrong banget ya, mirip-mirip kayak Mahito di Jujutsu Kaisen. Seperti itu. Nah ini membahas soal dari jarak si Tanaka Minoru sampai ke Sakura, sampai ke Sasune TV, kayak jaraknya 14 km gitu, kok bisa nggak kelihatan. Mungkin jika Shinigami ini berpindah dari Sakura TV ke tempat Akira melalui jalur bawah tanah, kita tak akan bisa melacaknya. Seperti itu. Pada waktunya ini dia masih auction ya, masih lelang. Dan akhirnya jatuh ke tangan pemimpin negara. Ini sampai ada gambar pemimpin negara si Donald Bebek ya. Ini ya udah gue nggak tahu seberani itukah si Takeshi Obata sama Tsukimi Oba untuk menggunakan gambar model karakter pemimpin negara guys, bukan main-main. Kami akan beli dengan harga 2 triliun USD dan akan kami segel kekuatan Kira untuk kedamaian dunia. Nah, gak hanya itu, dari pemimpin negara tirai bambu pun ikut auction, tak usah basa-basi begitu, tak lama lagi pasti ada negara lain yang membelinya. Dan itu negara yang menyuruhnya untuk jangan beli justru esoknya sudah melampaui 1.000 triliun yen. Berapa tuh guys dirupiahin? Jadi intinya pemenang lelang Death Note dari si Tanaka Minoru ini ada si Shinigami lain yang menyuruh si Ryuk kalau sudah selesai urusan sama Tanaka Minoru, dia dipanggil sama Raja Shinigami. Dan auction dimenangkan oleh, aku memutuskan untuk menjual kekuatan Kira ini pada Amerika dengan harga 10 triliun USD. Cara uangnya akan bertahan 24 jam. Wah, itu adalah sangat banyak. Dan si Nier nggak bisa bantu karena dia sekarang lokasinya ada di Amerika juga. Nah, jadi ini di sini menariknya, cerita sangat menarik adalah pemenang lelang harus mentransfer, alias pemimpin Amerika harus mentransfer, atau negara Amerika harus mentransfer pemenang, mentransfer uangnya tanggal segini nih, dan dibagikan rata kepada orang-orang yang memiliki rekening bank Yotsuba, memiliki kartu keluarga
di wilayah Tokyo dan berusia di bawah 60 tahun ke bawah. Jadi kan si Nier ini dan timnya ingin mencari siapa yang menerima aliran dana segitu besarnya dari si Amerika, karena mereka pasti bisa tahu siapa Kira, si Cek Kira ini yang menjual dengan cara pengen tahu ini data yang dapat transferan dari Amerika segitu banyak tuh ke siapa. Tapi si Kira yang ini, si Tanaka Minoru juga pinter juga guys. Jadi dia sistemnya kayak hasil yang dia jual itu dia sebarin, misalkan disebarkan ke Bank Mandiri gitu lah. Pengguna akun Bank Mandiri yang punya kartu keluarga di misalkan di Jakarta dan di bawah umur 60 tahun. Nah, jadi kan si Nia dan kepolisian nggak bisa menerka, nggak bisa melacak ini sebenarnya siapa yang menjual. Karena banyak guys ya, misalkan penduduk Jakarta itu kan banyak misalkan yang punya rekening, misalkan rekening Mandiri atau rekening BCA gitu kan. Jadi benar-benar sangat sangat cerdik gitu loh. Wow. Dan nggak akan terlacak gitu loh. Jadi jadi pas dibagi itu ternyata satuan 1 miliar. OMG, itu adalah kriminal sangat besar ya. Dan ibunya si Minoru sampai kau juga punya nomor rekening kan, jadi bisa membantu perekonomian gitu guys ya, karena dia menjual Death Note. Jadi semuanya pada berbondong-bondong ke kantor banknya itu untuk mencairkan uangnya. Jadi si banknya itu sampai mungkin down server atau gak gimana, jadi dia gak akan terlacak gitu loh guys ya. Sangat pintar. Dan di sini momen si Ryuk ngasih asik ngasih hadiah lelangnya ke si pemimpin negara Amerika, dan ini menambahkan sebuah rules baru. Siapapun yang melakukan jual beli Death Note di dunia manusia akan mati. Orang yang menjualnya akan langsung mati begitu menerima uangnya, sementara orang yang membelinya akan mati saat menerima Death Note ini. Apa? Tapi kalau jangan misalnya. Jadi ya si Ryuk menambahkan sebuah rules baru pada saat udah dimenangkan lelang sama si Amerika. Dan dia si Donald Trump kalau dia menerima dia akan mati, maka itu dia tidak menerima. Makanya dia akan bilang, tapi aku akan mengumumkan kalau aku sudah memperoleh kekuatan Kira. Akan kukatakan aku memilikinya tapi tak kupakai. Itulah alasan terbaik. Komentar juga Presiden. Setelah itu pada beli aset gitu ya, beli mansion, beli rumah, mobil. Terus juga ada kisah tragis Tanaka Minoru meninggal saat dia seharusnya kan dia sudah lupa dia pernah transaksi Death Note. Dia meninggal saat dia mengambil cash gitu ya, pemenang, karena kan dia warga Tokyo di bawah 60 tahun dan memiliki Bank Yotsuba. Kok baik saja. Nah, di sini dijelaskan. Padahal rencananya sempurna. Bagaimanapun cara penggunaannya, manusia yang menggunakan Death Note akan berakhir tragis. Di atasnya ada nama Yagami lah itu. Wow. Ada lagi tidak ya manusia yang bisa menggunakan buku catatan ini dalam jangka waktu lama. Wow. Itu dia ada gambar si Yagami. Next, ini gambar Yonkoma ya. Gue tau istilah Yonkoma dari YouTuber komik juga, yaitu toko buku Mina Usaha. Dari situ, dan ini lucu-lucu ya. Jadi Yonkoma ini benar-benar nggak ada hubungannya sama ada hubungan sama cerita original Death Note, tapi di dunia yang damai, yang nggak ada perseteruan antara Shinigami dan Light dan juga L dan juga kepolisian saling membunuh-bunuh, dan itu nggak ada di Yonkoma ini. Jadi sekedar Yonkomanya sekedar humor-humor ringan soal Ryuk dan Misa. Dan di sini ada adegan yang si Lucky Yagami disekap sama si L pakai borgol, dan tapi di luar ceritanya. Rizaki one shot gags, bukan seperti ini. Di sini ada juga lucuan. Ini bukan bohong, Shinigami Ryuk dan Rem tengah melangsungkan acara pincang-pincang. Mereka tuh nggak bisa dilihat kalau orang itu nggak disentuh Death Note gitu. Dan cerita akhir, ini L One Day, ini adalah cerita dimana keseharian Ryuzaki sebagai L seperti suka duduk, suka tiduran pakai sofa, terus ke WC, terus suka pakai baju yang sama, dan dia suka nggak demen mengganti baju sendiri, makanya suka dibantu pakai ganti baju sama si Watari. Suka melihat lukisan aneh,
pakai naik ayunan juga begitu, naik roller coaster wahana juga begitu posenya. Terus dia suka makan makanan yang manis, yang sweet ya. Jadi sangat ikonik ya, seorang El Ryuzaki yang jarang tidur, jongkok mulu, pakai baju putih, rambutnya hitam, dan cerdik, pintar, sangat cerdas, tapi suka makan makanan yang manis. Jadi sangat ikonik. Di sini cerita tentang awal mula si El diasuh di Wemi's house. Kita skip aja karena nggak terlalu menarik. Dan cerita terakhir adalah siapa namanya? Kagami Taro adalah si mungkin user termuda yang pernah gue baca di komik share Death Note, yaitu Kagami Taro. Jadi si Ryuk kembali menjatuhkan bukunya di manusia, tempatnya di negara Jepang, dan si Kagami Taro ini suka dirundung, suka dibully sama teman-teman sekolahnya, dan dia juga merasa buku Death Note ini pasti adalah lelucon, pasti adalah jenaka gitu ya. Dia menulis nama teman-teman yang membulinya, yang merundungnya. Keesokan harinya gurunya mengatakan kalau dua temannya itu meninggal gitu loh. Seperti itu. Dan dia shock. Terus besoknya dia dibully lagi sama yang lainnya. Terus dia menulis lagi nama orang yang membuli itu karena dia hanya sekedar make sure apakah ini perbuatan saya, karena saya menulis di buku Death Note ini, dan ternyata beneran. Setelah itu baru polisi datang ke sekolahnya dan mewawancari. Dia langsung auto shock ya. Dia pulang ke rumah dan dia pertama kali ketemu sama si Ryuk. Si Ryuk kalau begini serem ya guys ya. Seperti itu. Jadi dia si Ryuk menjelaskan sistem Ryuk, sistem Death Note. Terus mamanya si Kagami Taro menanyakan ke dia, kenapa ada polisi di rumah kita gitu loh. Nah ini polisinya, dan dia bilang kalau mereka nggak akan melihat Shinigami gitu loh. Terus ya si kedua polisi ini bertanya-tanya apakah respon anak itu aneh, dan juga mereka lembur lagi ya. Gue bilang sekali lagi, orang Jepang itu kerja nggak kenal waktu. Jadi setelah kedua polisi ini ke rumah klien si suspeknya, terus mereka ke kantor lagi untuk mencari berkas karena mereka membaca ada berkas kematian beruntun misteri pegawai bank. Jadi dia mengkait-kaitkan dengan kasus yang mereka temui hari itu juga. Nah setelah itu si kepolisian itu bertanya, kalau misalkan kamu punya kekuatan Death Note, apa yang kamu lakukan? Dia bilang, inspektur, jika aku yang mempunyai kekuatan itu, aku akan menciptakan dunia yang damai dengan membunuh orang-orang jahat demi kepentingan dunia, dan hanya akan menyisakan orang-orang yang baik saja. Oh, kata si atasannya, inspekturnya, berarti kau harus melenyapkan setengah populasi manusia di bumi dong. Blam, itu seperti genosida yang dilakukan Hero Thanos ya. Itu apa? Cepat ya apa. Terus di sini diperlihatkan panel yang sangat lebar, dua lembar, dimana si Kagami Taro itu sangat shock. Dia memegang erat buku Death Note tersebut karena dia takut ya. Ini juga dirasakan sama si Like Yagami pada saat nuraninya seperti diacak-acak gitu loh sama Death Note. Seperti itu ya. Jadi ya Shinigami adalah sebuah sosok yang iblis banget guys ya, kalau kita perhatikan. Jadi dia memancing-mancing kita untuk lebih dalam lagi, kalut dalam dosa gitu guys. Dan di sini dia ngimpi ya, Kagami Taro, beraninya kau membunuh kami, seperti itu. Dan di sini dijelaskan kalau ada fitur dari Death Note yang gue belum pernah baca juga. Jadi ada fitur di mana nama Death Note yang udah kita tulis, yang orangnya sudah meninggal, dan dikasih fitur penghapus khusus dari si Shinigami Ryuk. Jadi kita bisa menghapus nama orang yang kita bunuh, dan dia akan kembali back to life, kembali hidup. Itu adalah fitur terbaru yang gue baca di komik ini guys. Jadi wajib banget teman-teman koleksi nih guys ya. Setelah itu beneran besoknya inspektur polisi ini kaget, kok mereka yang sudah meninggal itu kok bangkit lagi gitu loh. Karena sebelum mereka dikremasi, mereka masih bisa dibangkitkan dengan fitur penghapus khusus dari Ryuk itu. Jadi mereka yang ngebully si Kagami Taro hidup kembali seperti mati suri. Nah dari sini mereka kembali meninggal karena serangan jantung, karena nanti gue jelaskan ya.
Dan dilanjutkan sama si Inspektur yang 2 itu, dan si Kagami Taro menebak-nebak siapa yang menggunakan buku Death Note, karena kata si Ryuk dia punya 2 buku Death Note. Jadi si Ryuk ini emang iseng banget guys ya. Setelah dia teliti, ternyata yang menggunakan tuh si pembawa acara juga meninggal lagi. Siapa yang menggunakan buku itu adalah dia juga salah satu murid yang dibully ya, sama seperti Kagami Taro. Dan dia hampir menulis tulisan Kagami Taro. Kalau ditulis dia pasti akan meninggal si Kagami Taro. Jadi mereka berdua bocah yang di bawah umur, yang benar-benar sangat apa ya, sangat tidak tahu apa-apa gitu, bawa kencur, dan mereka diberikan kekuatan dia tuh sampai sih mereka akan shock dan kaget itu. Nah, penghapus. Nah, mereka menggunakan penghapus dan mereka kembali hidup lagi, guys. Kantor itu polisi yang meninggal hidup lagi. Nah, di situ mereka membuat pengakuan kalau mereka ini adalah pelaku yang menggunakan buku data tersebut. Kayak ya pasti bocil-bocil kayak gini ya Pak Polisi maafkan kami yang bersalah gitu guys ya. Seperti itu. Dan dia si Kagami Taro menjelaskan kalau ada fitur menghapus nama yang sudah ditulis di data bisa ditemukan kembali guys. Jadi di sini si teman ini menulis nama Kagami Taro mati dengan tenang, dan di sini Kagami Taro langsung meninggal dan dites nadinya sama si kepolisian ini, dia mati, ini tidak mungkin, trik, wah cepat hapus. Dan seketika si Kagami Taro hidup kembali gitu. Waduh gila, kasihan gitu loh, jadi bermainkan. Dan setelah itu si buku data itu langsung dibuang ke tempat perapian, langsung dibakar. Dan si Shinigami bertanya, aku memperhatikan dari awal, kau ternyata cerdas juga, bagaimana rasanya mencicipi dunia kematian? Dia langsung stres. Dan di akhir komik diceritakan masa mendatang, jadi si Kagami Taro sudah dewasa tapi masih diikutin sama si Shinigami ya. Ini kayak ada angket ya, kayak apa, pertanyaan-pertanyaan simpel soal jika Anda mengingini kekuatan Death Note dan bla 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 bla, seperti itu guys. Habis komiknya, habis ya 2022 promosi komik Boku no Hero Academia. Oke, teman-teman, segitu saja untuk sorry kalau durasinya agak banyak ya, karena seperti biasanya gue bilang konten komik saya detail dan penuh dengan spoiler. Jadi ya kalau teman-teman merasa terhibur, tolong klik like ke videonya, dan jangan lupa tinggalkan komen, pendapat, dan juga share ke sosial media kalian, dan jangan lupa klik subscribe buat yang belum klik subscribe. Makasih banyak semua dukungannya. Sekali lagi saya nge-share cerita komik ini karena saya sudah membacanya, karena dia diterbitkan juga sudah lewat ya masanya agak lama, jadi gue ya oke, itulah intinya. Oke guys, thanks for watching, sampai ketemu di video komik review komik lain. Thanks for watching, bye bye. Shoo.